Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang fitnatul Wahabiyah agar kita lebih mengenal apa itu Wahabi dan siapa itu Wahabi dan bagaimana kejamnya fitnah Wahabi ini. Di sini telah tampak jelas judulnya, yaitunya awal mula kehancuran atau kebinasaan yang keji yang luar biasa. 1206. Dan terjadilah pada permulaan urusan daripada Abdullah bin Abdul Wahab itu dari dia menuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah, yang mana Madinah itu merupakan penduduknya merupakan mendapat doa yang seafdalus salatu wassalam. Bapak Abdullah bin Abdul Wahab ini adalah laki-laki yang soleh daripada ahli ilmu. Begitu juga saudaranya Syekh Sulaiman. Bapak, saudara dan juga gurunya menentang Abdul Wahab ini bahwa dia mempunyai zau dan dolal, kesesatan, ketika dia menyaksikan atau melihat Abdul Wahab ini dari perkataannya dan perbuatannya dan keputusannya dalam masalah yang banyak. Mereka juga mencela Abdullah bin Abdul Wahab ini dan mengingatkan manusia dari kesesatannya. Kemudian Allah membenarkan firasat mereka ketika dia telah tampak daripada kesesatan yang dilakukan, yang dapat menyesatkan orang bodoh dan menyalahi para imam-imam agama. Dan Abdullah bin Abdul Wahab ini sampai kepada mentakfiril mukminin, itu mengkafirkan sesama mukmin. Dan Abdullah bin Abdul Wahab ini mendakwahkan bahwa sesungguhnya ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertawassul dengan Nabi wabil ambiyai dan dengan para ambiya dan wali-wali dan orang-orang yang soleh, dan ziarah kubur orang-orang soleh itu merupakan perbuatan yang syirik, dan bahwa sesungguhnya menyeru Nabi Muhammad SAW ketika tawassul dengannya itu juga merupakan syirik, kata Syekh Abdullah bin Abdul Wahab ini. Wakaza nida'u wairihi, dan seperti begitu jugalah menyeru lainnya Nabi daripada nabi-nabi wal aulia dan para aulia dan solihin, ketika bertawasul dengan mereka itu adalah perbuatan syirik. Dan sesungguhnya orang yang bersandar kepada selain Allah walau ala sabilil majaz, dan walaupun atas jalan majaz al-aqli, itu adalah orang yang syirik. Seumpama nafa'ani hadad dawa, obat ini telah memberikan manfaat kepada aku, katanya. Dan juga seperumpamaan hazal wali fulan, ketika bertawassul dengan wali itu fi syai'in, pada sesuatu perkara. Dan dia Abdullah bin Abdul Wahab ini berpegang dengan dalil-dalil yang dia tidak bisa mengambil natijah maksud daripada dalil tersebut. Dan ia mendatangkan ibarat-ibarat yang dipalsukan, lagi dihiasi ibarat itu, dan dia memakaikan dalil atau ibarat yang telah dipalsukan itu kepada orang awam sehingga orang awam mengikutinya. Lalu orang awam itu disusunkan kitab-kitab, risalah-risalah, sehingga mereka meyakini akan kekufuran yang banyak daripada ahli tauhid. Dan Abdullah bin Abdul Wahab ini bersekutu dengan Umar al-Masyriq, ya, pemimpin Masyriq ahli Dar'iyah, dan dia tinggal bersama mereka sampai mereka menolong Abdullah bin Abdul Wahab ini. Dan para umara, pemimpin-pemimpin Masyriq tadi, berpegang teguh atau berdiri di dakwahnya Abdullah bin Abdul Wahab dan menjadikan dakwahnya itu wasilah untuk mencapai kekuatan kerajaan mereka dan memperluas kerajaannya.
Dan para umara tadi telah menguasai bangsa Arab dan ahli Badui sampai mereka mengikuti umara itu, dan jadilah orang-orang itu tentara bagi para pemimpin masyarakat tadi dengan tanpa audin, tanpa imbalan. Kemudian mereka itu meyakini bahwa orang yang tidak eh, sependapat atau tidak meyakini apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahab ini, maka orang itu kafir, lagi orang musyrik. Itu halal darahnya dan boleh hartanya diambil dan ditawan. Dan kejadian permulaan zahirnya perbuatan Abdullah bin Abdul Wahab ini pada tahun 1143, dan mulai tersiarnya pemahaman ini setelah 1150 tahun. Dan para ulama banyak menyusun kitab atau risalah, surat-surat yang banyak untuk menolak atas pemahaman Abdullah bin Abdul Wahab ini. Bahkan saudara kandungnya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, dan juga gurunya yang masih